Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di bab beriman kepada hari akhir, yaitu pada pasal tentang kehidupan hari kebangkitan, halaman 115. Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di pasal kedua ini, metode atau manhaj Al-Quran dalam menetapkan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengemukakan 4 cara, 4 metode untuk meyakinkan dan untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti, yakni di hari akhirat nanti, akan menghidupkan kembali manusia. Metode pertama yang telah kita sebutkan terdahulu, yaitu bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah makhluk yang besar, raksasa, bahkan kursi dan arsy Allah. Kalaulah Allah dapat menciptakan yang maha besar, maka menciptakan manusia dan menghidupkan kembali adalah perkara yang kecil. Metode kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Dalam surat Al-Insan ayat pertama Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sungguh telah datang pada manusia suatu masa di saat manusia belum disebut sebagai apa-apa. Jadi dulu di zaman itu baru ada malaikat dan bangsa jin, manusia belum ada, dan belum tersebut nama manusia. Yang kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Gambaran malaikat saat itu seperti makhluk yang sudah pernah hidup di muka bumi saat itu, yaitu bangsa jin yang jahat dan penuh dengan pertumpahan darah dan membuat kerusakan. Maka mereka menanyakan kepada Allah, mengapa engkau hendak menciptakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. yakni para malaikat mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara sebenarnya sudah ada kami yang selalu bertasbih memujimu dan mengkuduskanmu. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa? Dari kamu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya dan seterusnya. Maka maknanya Allah Subhanahu wa taala dulu menciptakan manusia dari tiada, sama sekali belum ada. Kemudian Allah ciptakan dengan wujud yang sekarang. Maka kalau Allah menghidupkan kembali setelah kematiannya adalah perkara yang sangat mudah dan bukan satu yang sulit. Metode ketiga Allah Subhanahu wa taala, yakni benar-benar kemudian Allah turunkan hujan dan Allah katakan dengan cara seperti itu pula kami akan mengeluarkan kalian, yakni menghidupkan kembali kalian. Dan juga bahkan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan manusia-manusia yang mereka bahasan kita insya Allah yang cukup menarik dan panjang, yaitu metode keempat seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah benar-benar telah menghidupkan sebagian orang yang sudah mati di dunia ini. Jadi ada yang benar-benar Allah hidupkan dan disaksikan oleh mereka yang kufur ingkar adanya kehidupan setelah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya surat Al-Baqarah 72 dan 73. Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memaksa orang-orang yang ingkar akan ada mempercayai hal itu. Allah mengatakan di sini wa id qataltum nafsan, ingatlah ketika kamu, yakni Bani Israel, membunuh seseorang manusia, ad-dara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang siapa yang membunuhnya. Fad-dara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah ingin menyingkapkan rahasia yang selama ini kamu sembunyikan, yakni ingin mengungkap pembunuh yang sebenarnya yang mereka saling tuduh menuduh. Maka Allah ingin singkap siapa pembunuh sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, yakni Bani Israel itu minta, kaumnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa agar meminta kepada Allah supaya menghidupkan anak ini dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Maka Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka tidak cukup seandainya mereka langsung menyembelih seekor sapi selesai. Tapi karena mereka tanya kepada Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah sapi yang seperti apa. Ini ngeyelnya orang Bani Israel. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa agar mengatakan kepada kaumnya, yaitu sapi betina. Yang kemudian mereka tanya lagi, seperti apa? Yang warnanya kuning, yang tidak dipakai untuk membaca. Akhirnya malah mereka sulit mencarinya. Sapi yang berwarna kekuningan yang tidak dipakai untuk membaca sawah. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah karena mereka membuat kesulitan untuk diri mereka, sampai kemudian ditemukan, yakni sapi yang dimiliki oleh seorang anak muda anak yatim dari peninggalan orang tuanya, ayahnya yang meninggal dunia, yang kemudian dibeli oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu dilaksanakan, dibeli oleh Bani Israil, kemudian dilaksanakan, disembelihlah sapi itu, lalu diambil bagian dari sembelihan sapi itu, bisa jadi yakni bagian sampilnya, kakinya, yang kemudian dibawa dan dipukulkan kepada mayat anak muda yang dibunuh tadi.
Nah, ini yang dimaksudkan oleh Allah, faqulna dribuhu bi ba'di, pukullah mayat anak muda itu dengan sebagian dari sembelihan sapi yang disembelih diperintahkan itu. Kemudian hidup. Anak muda ini betul-betul hidup. Lalu ditanya siapa yang membunuh, ternyata pamannya yang juga menuduh orang-orang di sekitarnya. Karena tujuannya adalah ingin mendapatkan warisan dari keponakannya. Karena keponakannya ini orang tuanya sudah meninggal dunia dan tidak punya anak kecuali dia. Maka kalau dia mati, maka dia akan mewarisi semua hartanya. Itu bukti bahwa dari dulu sudah ada manusia yang mereka jahat, menginginkan harta dari kerabatnya dengan cara yang dolim. Dan di sini Allah singkapkan kasus itu. Tapi di dalam ayat ini selain memberitakan tentang hal itu, juga Allah memberitakan tentang lain, kadzalika yuhyillahul mauta. Dengan cara seperti itu Allah menghidupkan yang telah mati. Maknanya coba kalian sudah melihat ini orang sudah mati, tidak bernyawa. Dan itu sudah beberapa waktu yang kita tidak tahu berapa lamanya, karena proses pencarian sapi dan penyembelihan memakan waktu, apalagi dengan adanya yakni permintaan tuntutan mereka yang aneh-aneh, sehingga membuat mereka merasa kesulitan. Dan mereka menyaksikan anak muda ini hidup, yang kemudian setelah itu dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuannya untuk menyingkap, seperti Allah katakan di sini, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah ingin mengeluarkan rahasia yang kalian sembunyikan, yaitu ingin menyingkap pelaku pembunuh anak muda ini yang ternyata adalah pamannya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikian itulah Allah menghidupkan yang telah mati. Wa yurikum ayati, dan Allah ingin menunjukkan tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun, agar kamu bisa memahami, mengerti, yakni merenungi hal-hal yang serupa ini. Kita ini banyak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungi berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi di sekitar kita. Karena di situ ada pelajaran penting. Termasuk ayat-ayat suci Al-Quran yang banyak cerita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana pengingkaran mereka kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang kemudian Allah tunjukkan akibat yang menimpa mereka, yaitu kebinasaan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah-kisah. Dan bagaimana dengan para nabi dan umat yang mereka beriman kepada rasul-rasulnya yang Allah selamatkan, yang kemudian Allah berikan kebaikan untuk mereka dan menjadi pemakmur bumi, yaitu mereka orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ini juga pelajaran. Karena apa yang di dalam Al-Quran adalah untuk kita. Meskipun itu kisah tentang umat terdahulu, tetapi di setiap ayat-ayat itu terdapat pelajaran yang itu ditujukan kepada kita, sebagaimana juga ayat ini yang Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang yang ingkar dan menolak atau mendustakan adanya hari kebangkitan. Seperti di zaman kita juga ada sekarang keluar-keluar di media massa mengatakan, dari mana kamu tahu ada neraka, ada surga yang kamu belum mati. Mereka hendaknya melihat. Dan sungguh pernah ada orang-orang di zaman kita yang mereka sudah dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali oleh Allah. Hanya saja banyak dari kita tidak menyadari, kemudian membuat istilah dia mati suri. Padahal benar-benar secara medis dinyatakan telah mati. Dan kemudian dia hidup kembali. Ada beberapa kasus di negeri kita. Sampai seseorang cerita dia sudah sampai ditemui dengan ketika proses kematian itu didatangi oleh malaikat-malaikat pencabut nyawa. Yang kemudian maju satu dan prosesnya hampir kematian itu terjadi sampai kemudian dia hilang sadarannya dan sudah mati. Yang kemudian Allah hidupkan kembali.
yang kemudian orang itu menjadi soleh dan sadar. Dan itu bukti bahwa Allah menghidupkan yang mati di kehidupan dunia ini. Maka ini untuk membuktikan bahwa Allah akan mampu menghidupkan kembali manusia di akhir zaman, di hari kiamat, nanti di hari kebangkitan. Makanya Allah katakan di sini, wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, agar kalian mau merenungi, agar kita mau menghayati, merenungi segala peristiwa yang ada di muka bumi ini. Dan ini merupakan bukti bahwa hari kebangkitan itu bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 243, halaman 116, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullah mutu summa ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, yakni menghayati, merenungi, dengan memperhatikan dengan pandangan yang penuh kekhusyuan, konsentrasi, mengamati, merenungi, yaitu yang terjadi satu masa, ilal ladina kharaju min diyarihim, yaitu adanya orang-orang yang keluar dari negeri mereka, bahum ulufun, yang jumlah mereka ribuan, hadaral maut, dalam keadaan mereka takut mati, yaitu karena musuh hendak menyerang, mereka hendak mau berperang melawannya, tapi mereka melarikan diri keluar dari negerinya. Maka Allah katakan kepada mereka, faqala lahumullah mutu. Maka Allah katakan kepada mereka yang lari dari negerinya karena takut mati, tidak mau menghadapi musuhnya, maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian semua. Maka mereka mati. Maka Allah katakan, summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Dan itu betul-betul mereka bukan saja melihat, tapi merasakan sendiri mereka mati. Dan kemudian mereka hidup. Mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar mereka rasakan. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka dimatikan. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, sungguhnya Allah memberi karunia yang besar kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah. Allah buktikan bahwa Allah mampu mematikan kalian dan mampu menghidupkan kembali kalian, dan itu adalah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada kalian dengan diberinya kesempatan kalian hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan ini. Tapi kebanyakan manusia, mereka setelah dihidupkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukti yang nyata, tegas, tidak hanya satu. Allah jadikan mereka yang jumlahnya wahum ulufun hadarul maut, jumlah mereka ribuan, dan mereka takut mati. Dan Allah katakan kepada mereka, waqala lahumullah mutu, matilah kalian semua, summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan. Maka ini bukti bahwa Allah sangat mudah menghidupkan kembali yang sudah mati. Karena tanpa proses apapun, Allah hanya cuma mengatakan kun fayakun, hiduplah, maka akan hiduplah. Yakni apa yang Allah katakan, yakni terjadilah, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki, yakni kehidupan atau kematian. Dan semuanya itu mudah bagi Allah, karena Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta seluruhnya. Semua berada tunduk di bawah kuasa Allah. Wal amru kulluhu biyadillah. Segala urusan yang ada di alam semesta ini semua ada di dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan angin, langit, bumi, apalagi air hujan, semuanya itu adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika menghendaki untuk menyerang suatu kaum atau satu tentara, Allah utus tentaranya seperti burung ababil yang membawa batu-batu dari Sijjin melawan pasukan gajah yang besar jumlahnya, yang mereka kuat persenjataannya. Yang dihadapi adalah bangsa Arab di tanah suci Mekah yang pasrah tanpa melakukan perlawanan apapun. Semua tentara Allah. Di dalam perang Ahzab, Khandaq, Allah datangkan tentara angin yang memporak-porandakan perkemahan dan perbekalan dari musuh-musuh Allah kaum musyrikin dan kaum kufar yang mereka berkonspirasi hendak menyerang kota Madinah yang Nabi SAW membuatkan parit mengelilingi kota Madinah sehingga tidak bisa dimasuki oleh mereka. Ketika kondisi sudah begian genting, perbekalan makanan sudah berkurang banyak, sampai di sana banyak kisah-kisah yang itu merupakan mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beberapa waktu mungkin sudah menahan rasa lapar karena tidak ada yang dimakan. Nah, di antaranya ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan kepada Rasul, dia pulang ke rumah menanyakan kepada istrinya, adakah makanan yang bisa diberikan untuk Rasulullah SAW dan beberapa orang. Kata istrinya, kalau untuk Rasulullah dan 2-3 orang cukup. Maka disiapkanlah, dibikin makanan, diuleni rotinya, kemudian daging dan yang tersedia, yang cukup untuk hanya berapa orang. Tapi kau katakan untuk Rasulullah dan 2-3 orang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baliklah sahabat Nabi ini menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku melihat engkau begitu lapar, ada makanan di rumah, tapi ini cukup untuk engkau dan beberapa orang saja, 2 atau 3. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dimasak, sedang dimasak, jangan dibuka sebelum saya datang. Siap ya Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengatakan kepada para sahabat yang jumlahnya 1000, yang jumlahnya 1000. Ini makanan yang cukup untuk 3-4 orang. Nabi mengajak 1000 orang, ayo kita diundang makan kepada sahabat fulan, saya lupa nama sahabatnya, Tolhah kalau nggak salah, siapa. Maka kaget sang sahabat ini, segera dia balik bergegas mendului Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya, memerintahkan kepada istrinya untuk tidak membuka tungku dan mengatakan, bahaya, kalau kita bahasa kita celaka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak 1000 sahabat. Allahu Akbar. Tapi istrinya seorang mukminah yang begitu yakin dengan kebenaran pemberitaan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tanya kepada suaminya, engkau sudah katakan kepada Rasulullah SAW bahwa makanan kita cuma cukup untuk 2-3 orang? Sudah katakan itu, kalau begitu tidak apa-apa. Artinya kalau Nabi yang mengundang, insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar Nabi SAW datang, masuk, ditunjukkan makanan yang ditunggu, dibuka, didoain oleh Nabi SAW, kemudian ditutup, lalu dibukakan dan setiap orang suruh ngambil, makan, semua makan kenyang 1000 orang, dan bahkan sampai keluarga sahabat itu sendiri makan dan masih utuh, sampai Nabi mengatakan, bagikan kepada tetangga-tetangga kalian. Allahu Akbar. Ya Allah, sekiranya kita bisa hidup bersama Rasulullah SAW seperti itu, betapa indahnya melihat keajaiban-keajaiban Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukti bahwa mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, termasuk di antara tentara tadi yang mereka sudah membawa perbekalan, dihabiskan dengan tentara angin yang Allah kirimkan, sehingga porak-poranda habis perbekalan mereka, hancur perkemahan mereka, dan mereka pun tidak berani untuk melanjutkan pengepungan dan mereka pulang.
Itulah. Nah di sini Nabi Sallallahu, di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan kekuasaan Allah Tabaraka Wa Taala dengan menghidupkan kembali ribuan orang yang telah dimatikan oleh Allah dan dihidupkan seketika. Ada lagi cerita yang dalam surat Al-Baqarah ayat 259 sampai 260 yang ayatnya panjang, ceritanya sangat menarik, yang di sini lebih tegas lagi. Ini untuk poin keempat, ini sangat banyak sekali buktinya di dalam Al-Quran, dan ini masih diberikan cuman sebagian. Allah berfirman, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Atau apakah kamu tidak memperhatikan, tidak memperhatikan, yakni seseorang yang ia melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi awannya, menutupi atapnya. Yakni sudah hancur itu kota negeri itu. Qala, ia berkata orang ini, "Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan negeri ini yang sudah mati, yang sudah hancur. Maka Allah buktikan. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsahu. Tidak sekedar 1 hari 2 hari dia mati, tapi Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali dari kematian orang itu. Qala, kemudian Allah tanya melalui malaikat yang diutus, "Kam labista?" Berapa lama kamu mati? Qal, dia merasanya tidur. Labistu yauman aw ba'da yaum, ya, saya tidur seharian atau setengah hari. Seharian itu dari pagi sampai sore, atau setengah hari, yakni dari pagi sampai siang, atau dari siang sampai sore saja. Enggak lama perasaannya. Maka Allah tunjukkan, qala bal labista mi'ata 'amin, tapi kau sebenarnya sudah mati selama 100 tahun. Buktinya, fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat nih, makanan dan minummu yang tidak berubah, masih utuh. Tapi lihat berikutnya, wandur ila himarika, dan coba sekarang kau lihat kepada keledai yang kau tunggangi. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan untuk kami buktikan kepadamu, atau untuk kami jadikan engkau sebagai bukti kebesaran Allah kepada manusia semua. Yakni keledainya sudah jadi tulang belulang 100 tahun. Apa yang tersisa dari seekor keledai yang berusia sampai yang mati dalam waktu yang 100 tahun? Maka Allah katakan, dan di sini Allah tunjukkan untuk menyadarkan kepada dirinya bahwa dia itu mati 100 tahun dan Allah hidupkan lagi. Dan sekarang belum cukup itu, Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan kembali tulang belulang dari keledai yang dimiliki yang sudah hancur lebur tadi. Maka Allah katakan, wandur ilal idam. Coba sekarang kau perhatikan tulang belulang dari keledai yang sudah tinggal tulang belulang itu yang sudah mati. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami merangkai kembali, menyusun kembali apa tulang belulang itu. Dan tulang belulang itu pun kemudian ia merangkai. Summa naksuha lahman, kemudian tumbuh dari tulang belulang itu daging yang membalut tulang belulang, kemudian kulit, dan hidup kembali. Maka ia tercengang dan takut. Maka ia mengatakan, falamma tabayyana lahu, maka ketika teranglah apa yang dia ragukan ketika pertama kali dia mengatakan bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati ini. Ia berkata saat dia sudah membuktikan sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Qala, maka ia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu sekarang, aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Untuk menghidupkan negeri yang sudah mati ini mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah telah mematikan dirinya selama 100 tahun, yang maknanya sebenarnya dia sudah tidak tersisa apa-apa bila Allah menghendaki.
Tapi Allah jaga tubuhnya masih utuh dan makanan dan minumnya masih utuh. Tapi Allah buktikan, Allah hidupkan kembali dia dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan keledai yang ditungganginya yang sudah menjadi tulang belulang. Ini satu kisah disambung oleh Allah dengan kisah yang menarik, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta bukti kepada Allah bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Allah berfirman di ayat 260, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apa kamu nggak percaya aku bisa menghidupkan yang sudah mati? Qala bala, bukan ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi untuk semakin memantapkan hatiku. Qala, maka Allah perintahkan, fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah 4 burung, 4 ekor burung, lalu cincanglah burung-burung itu olehmu. Fasurhunna ilaika. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian letakkanlah tiap-tiap seekor daripadanya di atas tiap-tiap bukit. Dicincang. Yang kemudian cincangannya itu entah digabung, entah pokoknya kemudian setiap bagian diletakkan di 4 bukit. Ini berarti bukan tempat yang dekat. Bukan satu ruangan di 4 sudut, tapi bukit sana, gunung yang lainnya, gunung sampai 4 bukit. Untuk betul-betul yang mungkin jarak satu bukit bisa puluhan kilo atau mungkin lebih dari itu, atau kurang dari itu, Allah yang tahu. Tapi kemudian Allah katakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, summa du'uhunna. Nah, kalau sudah kamu letakkan semua bagian dari potongan-potongan burung itu di 4 bukit, panggillah mereka. Ya'tinaka sa'ya, pasti burung-burung itu akan datang kepadamu dengan segera. Dan benar, ketika Nabiullah memanggil burung itu dengan panggilan yang Allah ajarkan, maka burung-burung itu datang terbang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Burung yang dicincang itu yang Allah hidupkan kembali, yang sudah dipotong-potong di setiap burung itu, dan Allah datangkan dengan mudahnya tanpa satu kesulitan pun. Dan ini adalah bukti yang nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan mudah untuk menghidupkan kembali setelah kematian manusia, yaitu nanti di hari kebangkitan. Ini juga terjadi melalui tangannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang nggak disebutkan ya di sini, cuman di situ menceritakan, yakni apa? Nabi Isa diperintahkan untuk mengambil tanah liat. Kemudian disuruh membentuk menjadi seekor burung. Kemudian disuruh meniup burung itu, dan tiba-tiba burung itu hidup, terbang. Ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia siapa saja, sehebat apapun, sesakti apapun, tidak akan bisa. Tapi ini adalah campur tangan Allah murni, itu adalah kuasa Allah murni untuk membuktikan bahwa Allah bagaimana menciptakan yang mati menjadi hidup. Tanpa satu kesulitan apapun. Dan juga contoh lainnya, masih ingat kisahnya Ashabul Kahfi? Berapa lama tidur? 309 tahun.
309 tahun karena dihitung Hijriah. Kalau dihitung Masehi itu lamanya 300 tahun persis. Ini karena di setiap 100 tahun itu, hingga 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Hijriah. Dan selama 300 tahun berarti 309 tahun. Itu bukti tentang tentang ilmu perhitungan matematika yang ada di dalam Al-Quran dan ilmu kosmologi, ilmu perbintangan dalam pengertian yakni peredaran meteor atau bintang-bintang yang ada di langit. Al-Quran itu menampung segala hal ilmu. Hanya saja manusia tidak mau merenunginya, malah belajarnya ke orang barat, capek-capek jauh ke sana. Tetapi di dalam peristiwa Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, secara ringkasnya yakni mereka orang-orang ada sekitar 6, 7 atau 8, 7 orang, yang 8-nya dengan anjingnya, yang anjing pada saat itu bagi mereka adalah syariat terdahulu adalah boleh, tidak najis, melarikan diri, dan mereka bukan orang yang saling kenal. Mereka dari anak-anak menteri atau anak-anak pejabat yang memiliki, yang beriman kepada Allah, yang mereka takut dipaksa untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, sehingga mereka melarikan diri dan kemudian bersepakat bertemu di tengah pelarian mereka, dan Allah pertemukan mereka sehingga mereka tergabung. Dan mereka akhirnya ketika dalam satu perjalanan sembunyi di sebuah gua. Maka gua itu artinya bahasa Arabnya kahfun atau gharun. Tapi di sini disebutkan dengan al-kahfu. Maka mereka para penghuni gua disebut ashabul kahfi. Para penghuni gua. Ajibnya, hal yang menarik dan menakjubkan, dan ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah Azza wa Jalla. Mereka selama tidur di dalam gua selama 309 tahun. Ini tahun, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan. Tahun. Padahal kita nggak hidup selama itu. Itu Allah menjaga sampai mereka itu tidak terbangun dan tidak pernah terkena sengatan matahari. Ketika matahari menyorot ke arah gua itu, yakni dijadikan awan itu menutupinya, sehingga selalu terhindar dari sengatan matahari. Yakni matahari tidak menyengat secara langsung. Dan kemudian ketika mereka bangun, mereka tidak tahu kalau mereka tidur selama 309 tahun. Mereka ketika saling bertanya, paling tidur seharian atau 2 hari, au ba'dal yaum, atau sebagian hari. Kenapa kok mereka nggak nyadar? Karena tidak ada perubahan pada fisik mereka, yang mereka rasakan cuma lapar. Orang umur selama hidup selama 309 tahun harusnya rambut memutih, kulit berkeriput, dan tentu ini pakaian tentunya juga bisa rusak. Tapi mereka masih utuh, segar. Hanya saja mereka merasakan lapar sehingga mengutus seseorang untuk beli makanan dan memesankan untuk hati-hati, nanti jangan sampai ketahuan oleh orang-orang yang mengejar mereka, sebab mereka takut akan disuruh kembali kepada agama nenek moyang. Nah, ketahuan mereka tidur selama 309 tahun karena mata uang mereka
sudah tidak lagi laku di masa itu dan tertahun dari mata uang itu. Yang jauh, wah ini sudah lama. Sampai akhirnya mereka takjub, ini kita bertemu dengan orang yang usianya lebih dari 300 tahun. Ya, ini saat itu mereka hidup masih pemuda-pemuda, mungkin sekitar belasan tahun atau 20-an tahun. Ditambahkan dengan 309 tahun. Tapi ketika mereka bergegas, si satu ini yang bergegas pulang dan ngabarin bahwa kita ini hidup sudah lama, maka mereka berdoa kepada Allah, minta diwafatkan dan mereka semua dimatikan. Nah, kemudian penguasa masa itulah awal pertama. Penguasa masa itu membuatkan masjid di atas kuburan mereka. Dan itu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang menjadi bukti bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati dalam masa yang sangat panjang, 309 tahun. Yang sebelumnya cuma 100 tahun, ini 309 tahun. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan satu atau menghidupkan seluruhnya sama saja. Menciptakan seluruh manusia, yakni ketika Allah membangkitkan kembali, itu menghidupkan kembali, itu seperti menciptakan dari awal lagi. Bagi Allah menciptakan satu dengan menciptakan seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi itu sama saja. Maka Allah katakan di dalam ayat berikut ini, yaitu surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Allah menciptakan kalian semua dan membangkitkan kalian semua dengan menciptakan satu orang dari kalian sama saja. Allah menciptakan satu, kalau dipandang itu enteng, tapi Allah menghidupkan dan menciptakan semua manusia dalam satu waktu, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada pelajaran penting di sini sebenarnya. Yakni nanti kita akan temui insyaallah taala, entah di sini entah di kitab lain. Saya ceritakan sedikit bagaimana proses Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Tiupan itu ada 3 atau 2. Asumsi 2 yaitu menggabungkan tiupan pertama dan kedua yang bersambung. Yaitu tiupan pertama menimbulkan ketakutan yang namanya nafkhatul faza'i. Nafkhatul faza' yaitu tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah yang membuat semua yang ada di alam semesta kecuali yang Allah kehendaki tidak, dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Makanya namanya nafkhatul faza'. Al-faza' itu ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Sampai mereka digambarkan di dalam surat Al-Qari'ah apa? Yakni kehancuran nanti itu seperti gunung-gunung saja bisa menjadi seperti debu yang bertebaran. Itu saking dahsyatnya hari itu. Itu hancur. Kemudian disusul dengan tiupan atau tiupan yang pertama berlanjut terus sampai mematikan semua yang ada di alam bumi ini semuanya, di alam semesta ini, kecuali yakni beberapa yang belum langsung dimatikan oleh Allah. Menurut keterangan para ulama, ada 4 malaikat yang masih hidup ketika semua makhluk mati, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Misrafil, dan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Dan kemudian setelah mereka semua mati tinggal 4, nah, satu persatu diwafatkan dengan perintah Allah oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa yang mencabut satu. Kemudian yang terakhir malaikat pencabut nyawa diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya sendiri. Allahu Akbar. Kemudian semua mati. Di saat itu Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Punya siapa kerajaan alam semesta ini?
Siapa yang berkuasa sekarang ini di alam semesta ini? Allah katakan limanil mulkul yaum. Dan Allah jawab, dan itu ada di dalam Al-Quran. Dan Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Penguasa raja alam semesta ini adalah milik Allah kekuasaannya, kerajaannya. Lillahil wahid yang maha esa al-qahhar, yang tak terkalahkan dan menundukkan semua makhluknya. Allahu Akbar. Itu perjalanan. Kemudian tiupan, antara tiupan kematian sampai dengan tiupan hari kebangkitan ada 40. Ada ulama mengatakan 40 tahun. Dalam 40 tahun itu hujan, atau ada yang mengatakan 40 hari. Karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis 40, jarak antara dua tiupan itu 40. Abu Hurairah tidak mau menyebutkan 40 hari kah, 40 pekankah, atau 40 tahun. Pokoknya 40. Maka sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Selama 40 tahun atau 40 hari hujan terus, tidak pernah berhenti. Dan air hujan saat itu bukan air hujan seperti di dunia sekarang. Karena kematian sudah, karena dunia sudah hancur. Terus hujan, dan hujan itu yang kemudian menyuburkan tanah. Dan manusia saat itu sudah hancur lebur, tidak tersisa selain hanya tulang ekornya saja. Dan tulang ekor itu sesuatu yang kecil, lebih kecil dari darah, dari semut merah kecil, itu lebih kecil dari itu. Atau lebih kecil dari khardal, miskalati hardalin, miskalati hadbatin min khardal, seperti lebih kecil dari biji sawi. Itu tulang ekor yang ada di belakang paling bawah ini. Jadi tulang ekor itu bukan tulang yang gede seperti yang kita lihat pada binatang, bukan. Tapi sesuatu yang kecil yang ada di bagian belakang, di bagian belakang tubuh kita, badan kita, yaitu di ekor kita. Yang kemudian semua terserap, air itu terserap oleh bumi, dan kemudian tulang-tulang ekor makhluk yang pernah hidup di muka bumi ini terkena air hujan tersebut, yaitu air hujan kehidupan, dan tumbuhlah dari tulang ekor itu benih yang kecil ini, seperti tumbuh-tumbuhan liar itu tumbuh dengan cepatnya. Hanya beberapa waktu, nggak lama, terus kemudian membentuk kembali menjadi wujud manusia seperti Allah menciptakan Nabi Adam ukurannya. Kemudian bumi pun merekah, dan mereka muncul, itu makhluk-makhluk itu, dan belum bernyawa. Jadi setelah sempurna itu muncul di permukaan. Kemudian baru Allah hidupkan malaikat Israfil, dan Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala, nafkhatul ba'si, yaitu tiupan sangkakala kebangkitan. Kalau yang kedua, nafkhatul syaqi, yaitu tiupan sangkakala yang mematikan. As-saqu itu binasa, membinasakan. Jadi nafkhatul faza', nafkhatul syaqi, nafkhatul ba'si. Ini 3 penamaan. Tapi yang pertama dan kedua bisa saja pengertian sebagian ulama adalah tiupan yang satu, tetapi dari mulai ketakutan sampai kematian. Yang kemudian ketiganya yaitu ditiup tersendiri yang jaraknya sekitar 40 tahun, yang kemudian dihidupkan. Nah, setelah ditiupkan sangkakala, ada yang meriwayatkan menyebutkan, yaitu di dalam kitab Aqidah Isfariniyah, itu semua ruh makhluk bernyawa dimasukkan ke dalam sangkakala. Kayak apa besarnya trompet sangkakala itu? Semua roh itu masuk di dalamnya. Yang kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala, dan semua roh itu terbang dan masuk ke dalam jasadnya masing-masing, yang kita tidak tahu jumlahnya berapa triliun manusia. Dari makhluk pertama, termasuk para malaikat. Allahu Akbar. Seperti itu Allah. Maka Allah katakan kadzalika yuhyillahul mauta. Seperti itu Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati, seperti ketika Allah menghidupkan bumi yang mati. Maka
penting bagi kita beriman kepada hari kebangkitan. Dan termasuk ke dalamnya adalah yakni kehidupan duniawi ini adalah bagian dari proses untuk manusia mengambil hikmah ilahiyah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk tujuan yang paling agung dan mulia, yaitu menghambakan dirinya kepada Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Dan kita melihat ada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka dalil-dalil di dalam Al-Quran semua menjelaskan dengan metode yang bermacam-macam mengenai adanya bukti mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati dalam sekejap. Bayangkan itu dalam satu waktu, ketika ditiup sangkakala, saat itu semua yang mati hidup. Kun fayakun. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Kemudian, apa yang ada sesudah kematian? Yang ada setelah kematian adalah, yaitu dimulai dari alam kubur, alam barzah. Dikatakan alam barzah dengan alam kubur karena umumnya orang yang mati dia pasti dikubur. Tetapi tidak selalu ada orang-orang yang mati yang tidak dikubur. Yang mati terbakar, habis menjadi abu. Yang mati dimakan binatang buas. Paling yang tersisa mungkin bagian anggota tubuh yang sulit dimakan, kepala atau tulang-tulangnya. Maknanya mereka mati. Ada yang mati di lautan yang kemudian hancur dan dimakan ikan. Tapi mereka semua mati masuk ke alam barzah. Dan sebutan lainnya adalah alamul kubur. Dan di alam kubur itulah semua yang mati dari umat ini, dan menurut sebagian ulama juga berpendapat semua manusia yang pernah hidup, ketika dia mati akan didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir, baik dikubur maupun dia mati dimakan atau terbakar, semua masuk ke alam barzah dan akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan ditanyai, man rabbuka wama dinuka waman nabiyuka. Maka orang-orang yang beriman akan diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini. Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya bahwa orang-orang yang beriman dia istiqomah di kehidupan dunianya dengan memegangi tauhid dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena peneguhan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dari diri kita sendiri. Maknanya betapa Allah itu penyayang kepada kita karena kita diberi hidayah. Karena banyak manusia yang mereka tidak mendapatkan hidayah ini. Ini makanya adalah satu karunia yang besar. Kalau persoalan rezeki dunia semua orang dapat, orang kafir juga dapat, bahkan lebih banyak dari kita. Tapi hidayah hanya Allah berikan kepada yang Allah cintai dari hamba-hambanya. Maka Allah teguhkan mereka di dunia dengan istiqomah di atas tauhid sampai akhir hayatnya dan di saat kematiannya. Dan ini kalau kita bahas begitu panjang. Dan sampai nanti di alam barzah pun ketika ditanyai malaikat Munkar dan Nakir, diteguhkan pendiriannya
sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan mudah, bukan karena dia sudah hafal jawaban dari pertanyaan, bukan, karena itu akan dihafal oleh setiap orang yang pernah mendengar ini. Tetapi yang menolong seseorang, yang bisa membuat seseorang bisa menjawab dengan baik dan benar adalah pertolongan dari Allah dan karena iman dan takwanya. Maka orang yang istiqomah di dunia di atas keimanan, ketakwaan, ketauhidan, itu akan menjadi sebab dimudahkannya dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sebuah kitab risalah beliau yang tidak terlalu tebal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya Umar, bagaimana nanti kalau kamu didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir yang wajahnya biru kemerah-merahan, rambutnya panjang sampai ke tanah, memegang tongkat yang kalau diangkat oleh penduduk Mina mereka nggak sanggup, tapi kata Nabi, iya malaikat ini mengangkatnya dengan mudah seperti aku mengangkat dengan tongkatku, dan tongkat Nabi itu kecil dan suaranya seperti beledek. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan cerdasnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah di saat aku ditanya demikian oleh malaikat mungkar dan nakir, kondisi hatiku sama dengan kondisi hatiku ketika di dunia? Kata Nabi, benar. Kalau begitu aku tidak akan takut ya Rasulullah. Artinya selama aku beriman di dunia, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, menjauhi kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, maka insya Allah aku akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam alam kubur. Maka tidak perlu diajari. Nanti orang mati, kalau kamu ditanya siapa, ditalkin, siapa Tuhanmu, jangan takut, jawablah dengan teguh, dengan tenang. Tidak perlu diajari. Karena kalau orang itu sudah beriman dan takwa, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang taat, banyak berbuat maksiat, hatta dituntun oleh 1000 orang, tidak akan membuatnya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka Allah katakan di sini, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, yaitu yang mereka di dunianya melakukan kedzaliman, kekufuran, kesyirikan. Di akhirat di dalam kuburnya dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu meskipun dia menghafal dengan lancar di dunia. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa mencegah dan melarangnya. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Allah yang maha kuasa atas semuanya. Maka di sini diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari sanadnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala, sahabat mulia, yang beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menjelaskan dari makna tafsiran ayat ini, yaitu surat Ibrahim ayat 27 ini. Beliau mengatakan, membaca firman Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, yaitu maksudnya kata Nabi SAW, ayat ini turun berkaitan dengan azabul qabri. Ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Ini juga bantahan kepada orang-orang liberal yang mereka tidak percaya adanya pertanyaan dalam pertanyaan malaikat di dalam alam kubur. Gimana mungkin, apalagi didudukkan, gerak saja sulit. Karena dia berpikir dengan logika manusia.
bukan dengan keimanan. Hakikatnya kalau dia gunakan akalnya untuk mengikuti wahyu, maka akan mudah memahaminya. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah perkataan yang hak, yang tidak mungkin batil. Maka oleh karena itu dibantah oleh Nabi dengan mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan adab kubur. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang yang di dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau dia orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat lain disebutkan jawabannya tiga-tiganya sempurna. Fadzalika qaulullah azza wa jal, itulah yakni jawaban pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dan juga jawaban orang mukmin Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa diniyal Islam. Itulah makna dari firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu fil qawli yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka terang jelas di sini bahwa orang-orang yang mereka di dunianya beriman dan istiqomah di atas keimanannya, yaitu orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat ini ringkasnya menyebutkan bahwa orang-orang yang mengatakan kami Tuhan kami adalah Allah, yakni kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah, yakni menjaga ketauhidannya sampai akhir hayatnya, maka mereka ini yang akan dijaga oleh Allah sehingga dimudahkan, diteguhkan hatinya dan keimanannya untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu yang selalu yakni, dan itu yang kemudian mereka pun nanti akan dituntun oleh para malaikat untuk kembali ke tempatnya. Jadi penafsiran ayat yang ditunjukkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam kubur adanya pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Dan ini juga dijelaskan oleh dalil-dalil yang nanti insya Allah akan kita temui dan kita bahas pada pertemuan mendatang. Dalil kedua, hadis Nabi ini semua bicara tentang apa yang ada sesudah kematian. Hadza naktafi wa insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keselamatan dan panjang umur untuk senantiasa mempelajari agama Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas agamanya. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.